Itu tadi, memang kalau kita bicara Pilkada DKI Jakarta, dinamikanya sangat tinggi sekali, perubahannya juga sangat tinggi, sehingga setiap hari selalu ada perkembangan yang baru. Seperti bursa dan komposisi koalisi penantang calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Gubernur Ahok juga sangat menarik untuk kita cermati. Apalagi setelah adanya kabar ini dan juga sebagian klaim ya bahwa Sandiaga Uno akan berpasangan dengan politisi PKS Mardhani Alisera. Apa dampak dan hitung-hitungannya sebenarnya jika pasangan ini dimajukan untuk menantang Ahok? Kami akan membahasnya dengan figur yang digadang-gadang akan dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai calon pendamping dari Sandiaga Uno, Bang Mardhani Alisera. Selamat datang Bang di CNN Indonesia. Selamat datang, terima kasih. Kayaknya sudah harus siap nih jadi pemimpin DKI Bang ya, kayaknya udah siap-siap. Insya Allah. Saya nanti kita juga akan mengulasnya pada malam hari ini dengan Mas Jayadi Hanan, akademisi politik dari Universitas Paramadina. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya akan tanya ke Bang Mardhani dulu pastinya. Kami juga nanti akan tersambung dengan Bang Sandiaga Uno yang ada di Kemang sana, tapi saya akan ke Bang Mardhani dulu. Seberapa betul itu Bang? Kemudian kabar yang menyebutkan bahwa Anda sudah secara resmi akan dipasangkan dengan Sandiaga Uno untuk menantang Gubernur Ahok nih di Pilkada 2017. Sebetulnya kami di PKS dididik untuk selalu bekerja, memperbaiki diri, kontribusi, buat prestasi, tidak pernah berpikir posisi. Sabtu lalu saya dipanggil Pak Soebul Iman, disampaikan hasil keputusan bahwa Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sudah menetapkan nama saya, yang membuat saya sangat terkejut gitu loh. Terkejut abang ya? Terkejut sekali karena tidak terlintas dalam pikiran, tidak terlintas di hati untuk menjadi usungan PKS dalam Pilkada DKI. Ya. Kemudian 3 hari berikutnya saya dipanggil lagi, ternyata bertemu dengan Pak Prabowo. Di sampingnya ada Pak Sandi, kami lengkap, Pak Salim, Pak Iman, Pak Sekjen, saya diperkenalkan. Itu 3 hari lalu Bang Mardhani? Ingat saya 3 hari lalu ya, 3 atau 4 hari lalu gitu. Jadi langsung selamat berjuang kata Pak Prabowo. Nah, Sandi pun memberi selamat. Terus kemarin kita mengumumkan hasilnya ke kader PKS se-Jakarta. Dengan indikasi-indikasi atau gestur-gestur politik seperti itu, Anda yakin bahwa memang boarding pass sudah diberikan oleh Pak Prabowo untuk bagi Anda mendampingi Pak Sandiaga? Kebetulan PKS dengan Gerindra punya sejarah yang cukup panjang. Mulai dari Pilpres, KMP, dan hubungannya terus berjalan dengan baik. Terakhir Pak Prabowo mengatakan dengan PKS ini enak, efektif, efisien, produktif, tidak ada di belakang, there is no left behind, so everything put on the table. Tidak so ada drama-drama yang biasa dilakukan. Ini membuat kita cepat bekerja karena yang diperlukan publik adalah kepastian. Jangan sampai minta maaf ada gimmick, ada belakang layar, ada transaksi. Clear Pak Prabowo mengatakan kita dengan PKS bersama untuk DKI. Oke, kalau gitu kan berarti yang sudah sepakat ini kurang lebih Gerindra dan PKS dengan gestur-gestur politik tadi, ya kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa ini boarding pass-nya sudah diberikan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Salim Al-Jufri. Kalau kita melihat ini kan koalisi kekeluargaan yang katanya dibangun oleh Gerindra ini kan juga tidak hanya beranggotakan Partai Keadilan Sejahtera, Bang Mardhani, ada juga partai-partai lain. Komunikasinya sudah sejauh mana? Iya, tentu kita berbagi tugas ya dengan DPP, antar DPP, teman-teman DPW DKI terus berhubungan dengan teman-teman Demokrat. Kita sangat akrab, Pak Iman dengan Pak SBY selalu berkomunikasi, dengan PKB juga Sandi melaporkan interaksinya luar biasa, dengan P3 juga kita bertemu, dan menurut saya pengumuman bahwa Gerindra PKS sudah punya calon, itu justru langkah maju. Dari situ nanti oke. Jadi 2 sudah, katakan dari 5, 2 sudah. Sekarang bagaimana ketiga, bagaimana keempat, bagaimana kelima. Nah tentu ada pembahasan. Nah kami juga sangat menyadari politik ini perlu komunikasi. Karena itu kami akan terus berkomunikasi, mendengar, mencari formula yang terbaik. Tapi dengan indikasi dan gestur politik komunikasi yang sudah dijalankan antara PKS dan Gerindra, Anda begitu yakin bahwa memang betul, memang Anda akan mendampingi Pak? Seberapa yakin sih dari kalau kita baca misalnya skala gitu dari 1 sampai 10, skalanya berapa? Sebetulnya
faktor utamanya bukan Mardaninya gitu loh. Faktor utamanya Gerindra dengan PKS-nya, dalam hal ini Pak Prabowo dengan Pak Salim dan Pak Imannya gitu. Yang memang sudah sangat menyatu gitu loh. Sehingga kalau saya prajurit siap tempur gitu. Tapi kenapa sih kemudian Anda merasa nggak sih Bang Mardhani, Anda kan mengatakan sebenarnya juga sebelumnya juga tidak masuk radar sama sekali gitu, bahkan dibicarakan tidak masuk surveinya Mas Jayadi juga gitu kan. Tiba-tiba ujuk-ujuk muncul kemudian dan bisa kemudian menyetak perhatian publik hari ini. Apa yang kemudian menurut Anda membuat PKS akhirnya memilih Anda untuk bisa mendampingi? Sebetulnya ini justru pembuktian kalau partai itu melakukan kaderisasi, so many good people inside the party, you just can pick anybody. Karena kita punya sistem tarbiyah, sistem promosi, seleksi, nominasi, sehingga no matter kalaupun dipilih bukan saya, mudah-mudahan kualitasnya sama, sebagaimana Pak Hidayat kemukakan gitu. Sehingga buat kami justru ya sebetulnya, nah kita kan ada di era declining of the political party, gitu. Sehingga Tingkat kepercayaan publik kepada partai politik turun. Nah karena turun itu terus, partai politik harus punya kemampuan untuk membuat pesona. Jadi siapapun yang diajukan mestinya membuat pesona. Saya tidak mengatakan saya punya pesona ya, tetapi bahwa PKS, ayo. Nah, kalau ditanya perasaan hati masih galau saya, tapi galau. namanya galau dalam arti mampu atau tidak ya. Kami di PKS tidak biasa. Saya pengen ini, saya pengen itu. Tapi kami akan coba melakukan yang terbaik dan kita sudah dididik bagaimana kita berkhidmat untuk rakyat. Kebetulan juga itulah saya ini lahir di Galur. Galur tuh kayak Bronxnya New York lah. Kalau Ini kita anak ke Galur Betawi tuh, asli dong Bang ya. ya, saya Betawi, Galur Cempaka Putih. Cempaka Putih. Nanti kalau masuk ke situ tuh Daerah Tawuran tuh Bang. antar gang tuh kayak penjara gitu loh. Dan memang sekolah di Tanah Tinggi, SMP Negeri 71 tempat berantem juga, SMA Negeri 1 minta maaf sering perang juga itu. Bapak saya Baba Ali orang Betawi, kebetulan istrinya 3 gitu, orang Betawi biasa gitu loh. So sehingga mungkin itu menjadi faktor, tapi buat saya itu faktor kedua. Faktor pertamanya saya yakin ya pimpinan partai sudah melakukan merit system. Kalau bahasa Arab tuh di i'rab lah, dicek satu-satu gitu mana yang paling cocok. Saya terus terang sampai sekarang bertanya, siapa yang memunculkan nama saya gitu sehingga ada di sini. Sponsorshipnya Anda Pak. Saya tanya nggak ada yang ngaku gitu loh. Saya mau tanya kenapa? Tapi Itu harus dicari tahu ya. Yang paling that penting the kalau- story behind. Kedepannya apapun keputusan partai kita harus sukseskan. Tapi Anda yakin boarding pass, sekali lagi saya butuh keyakinan sebenarnya, publik juga butuh diyakini bahwa ini tidak hanya klaim sepihak yang ya mungkin glorifikasi sementara, tapi memang betul memang ya ini atas inisiatif dan juga konklusi antara Partai Gerindra dan PKS sendiri. Sebetulnya hitungan politiknya wajar kan. Wah. Gerindra 15 kursi, kami 11 kursi. Bang Sandi Ya. nomor 1, PKS nomor 2. That's clear, mathematically simple. Sehingga Dan sudah yakin dan tidak sudah dapat ini, yakinnya Mas, ya? Sudah kalau dapat- PKS sudah ikut, kita ini minta maaf, syuronya itu bertingkat, Iya, DPRA, kelurahan, DPC, kecamatan, DPD, kota, kemudian DPW, provinsi, kemudian di pusat. Iya. Kalau cerita dari anggota DPTP, Dewan Tindakan Tegas, 27 kali kita buat simulasi bagaimana ketemulah nama orang yang buat saya mengejutkan. Akhirnya keluar tuh nama Keluar tuh Mardhani nama. Alisera. Yang saya sendiri cannot imagine Kalau about pemilihan this. paus itu asapnya sudah putih. Ya, putih. Nggak hitam Oke. lagi. Tapi kalau dari segi kuantifikasi atau prasyarat sudah memenuhi ya 15 syaratnya kan plus 20% dari 11 ya. 110, 22. Oke, ini Syaratnya 26 kursi 22, kita berarti sangat 26. cukup. Sangat cukup, tetapi kami sadar bahwa partai lain perlu kita dengar. Baik. Bahwa kita perlu, besok pun saya akan bertemu dengan Pak Taufik. Bukan fit proper test ya, karena kita Tidak fit and proper test berarti. iya, kita Tidak punya seperti calon lain. Nanti kita akan bahas masalah itu. half of the ticket gitu loh itu. Sehingga kalau calon lain kan itulah menurut kami sebenarnya baseline pikirannya, ayo partai politik itu tempat yang baik untuk berkontribusi. Ayo didik diri, jadikan partai ini partai yang mampu mempesona publik. Sehingga akhirnya keluarlah mudah-mudahan yang terbaik dari partai politik. Sebelum kita tunggu konfirmasi dari Bang Sandiaga Uno yang saat ini masih mencoba kami hubungi, saya akan ke Mas Jayadi dulu. Kalau kita baca ini, untuk sementara
paling tidak konklusi sementaranya sudah dapat boarding pass nih antara PKS dan Gerindra, kursi 26 sudah dapat semua prasyarat. Betul. Seberapa promising pasangan ini? Anda Kita sudah lihat- hitung-hitung berbulan-bulan pasti kan? Belum, Masalah. Pak Mardhani belum kita hitung. Nah itu dia. Gimana Mas Jayadi? Tapi gini, kita lihat dulu potensi kekuatannya ya. Satu, ini gabungan antara Gerindra dengan PKS. Ini sampai hari ini menurut data-data survei yang ada itu memang petahana masih unggul. Ya. Oke. Tentu itu dinamis, nanti tergantung bagaimana perkembangannya. Nah kalau kita lihat dengan asumsi ini sudah clear seperti Anda bilang tadi, maka Menurut Anda sudah clear apa belum? Apa di masih tingkat, ada? di tingkat PKS kayaknya Anda clear. Oke. Tinggal kayaknya di tingkat Gerindra dan Oke. partai-partai di Sebelum luar kita itu. baca kemudian promising apa tidak, kalau kita baca nih tadi apa yang diceritakan oleh Bang Mardhani, gestur politiknya, komunikasi politik antara PKS dan Gerindra, menurut Anda ini sudah clear belum? Atau PKS-nya cuma clear. drama-drama politik saja nih, bagian dari drama politik? Iya, PKS-nya clear, tetapi Gerindranya belum. Hari ini kan kita mendengar pernyataan dari Ketua Gerindra DKI bahwa masih belum tuntas. Jadi artinya belum clear betul di situ. Nah, ya apa namanya itu nanti tergantung pada komunikasi di antara keduanya. Cuman memang secara logika politik ya benar tadi saya kira saya setuju. Secara logika politik ya masuk akal kalau misalnya Gerindra yang nomor 1, PKS yang nomor 2 gitu kan karena hitung-hitungan Betul. Kekuatan politik di DKI. 15 kursi gitu. banding 11 kursi. Iya. Dan dua-duanya major juga. Major, partai masuk besar. akal kalau dua partai ini mau menjadi kekuatan pengusung utama ya, karena Gerindra partai terbesar nomor 2 di DKI, PKS nomor 3 gitu. Dan jangan lupa PKS pernah menjadi nomor 1 di DKI. Artinya 2004. dia 2004 punya ya? 2004. Sebelum kalau Demokrat kan? 2009. Jadi dia basis infrastrukturnya sudah infrastrukturnya ada gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau kita mau lihat dari sisi kekuatannya dulu, itu memang gabungan dua partai ini cukup promising ya untuk kompetitif melawan petahana. Tentu relatif. Oke. Kenapa? Satu, dari segi motivasi. Gerindra itu punya motivasi yang menurut saya saat ini paling kuat untuk melawan petahana. Karena berbagai alasan ya. Ini paling kuat menurut Sandi. Bukan, Partai Gerindranya Partai Gerindranya. punya motivasi paling kuat untuk melawan petahana. Oke. Karena intensitas tanda kutip intensitas permusuhan politiknya dengan petahana kan yang paling tinggi dengan Gerindra gitu ya. Setelah PDIP agak nggak jelas tuh, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah gitu. Di mana posisinya kita masih belum tahu. Itu satu. Yang kedua, PKS dikenal sebagai partai yang paling disiplin. Artinya kalau dia mengeluarkan kebijakan, biasanya itu akan diikuti secara disiplin ke semua struktur di bawahnya. Disiplin itu berarti kecil sekali kemungkinan ada faksi lain yang menentang keputusan Dewan Syuro. Satu misalnya, itu, Majelis Syuro. yang kedua kemungkinan dari pemilih PKS biasanya akan ikut. Oke. Gitu. Sama dengan Gerindra. Gerindra juga begitu. Selama ini mungkin karena faktor Pak Prabowo, tingkat disiplin dari partainya sekaligus tingkat koneksi antara keputusan partai dengan dukungan pemilih Gerindra itu biasanya cukup kuat. Jadi dari sisi itu ya cukup promising. Oke. Nah, yang kedua tadi disebut yang ditekan oleh Bang Mardhani, dia anak Betawi asli gitu. Oke. Betawi itu secara demografi itu nomor 2 jumlah pemilihnya di DKI, sekitar 26 atau 27% gitu. Nomor satunya Jawa. Jawa itu sekitar 35%, 32 sampai 35%. Jadi besar Dan itu juga. diwakili oleh Sandi. Sandi. Ya, karena Sandiaga Uno, Jawa kan, gitu. Dari segi demografi. Jadi hitung-hitungan seperti itu ya masuk akal saya kira. Kalau kedua orang ini disatukan dan masuk akal kalau kemudian Gerindra dan PKS menjadi yang di depan. Nah, tinggal saya kira partai seperti Demokrat akan sulit untuk bergabung dengan Ahok misalnya. Ya. PKB juga mungkin sudah agak terlalu lambat Ya. untuk bergabung dengan Ahok meskipun belum tentu tidak juga. Ya. Secara ideologi juga masih memungkinkan. Masih misalnya. memungkinkan ya. Juga partai-partai lain. Cuman kalau komunikasi di antara kedua ini tidak clear dengan partai-partai lain, bisa jadi ada calon ketiga karena ada nama lain di situ kan. Itu nanti kita akan bahas Ya, tuh, gitu. Mas Jayadi. Menarik sekali jika memang koalisi yang kemudian dibangun, koalisi kekeluargaan itu memang ternyata
rapuh karena Bang Mardhani akhirnya disepakati oleh para elit Partai Gerindra dan PKS ini ternyata bisa juga ada koalisi baru atau poros baru. Tapi saya akan konfirmasi Maksud dulu Anda yang membuat rapuh Bang Mardhani? saya akan konfirmasi dulu ke Bang Sandiaga Uno, bakal calon gubernur yang sudah dicalonkan oleh Partai Gerindra. Selamat malam Bang Sandi. Selamat malam Mas Budi, Mas Jaya, dan Dr. Mardhani. Selamat Baik. malam, Bang. Bang Sandi, saya kali ini akan kembali mengkonfirmasi kepada Anda seberapa benar kalau tadi Bang Mardhani sudah cerita cukup detail bagaimana komunikasi antara Partai Gerindra dengan elit Partai Gerindra dan elit Partai PKS, kemudian bagaimana semacam gestur politik yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto kayaknya memberikan, sudah resmi nih kayak memberikan boarding pass untuk PKS, dan Anda terutama Sandiaga Uno dengan Mardhani Alisera akan menikah nih atau akan kawin untuk menentang Gubernur Ahok di Pilkada 2017. Seberapa benar sebenarnya kabar ini, Bang Sandiaga? Sekali lagi saya akan konfirmasi kepada Anda. Ya, sebetulnya senada dengan apa yang telah diungkapkan bahwa kita memiliki kesepakatan dalam melihat Jakarta itu dibangun lebih baik lagi ke depan, lebih maju, lebih sejahtera, dan komunikasi politik antara PKS dan Gerindra sendiri memang hangat sekali. Kita menganggap satu sama lain adalah sekutu. Jadi Pak Prabowo selalu bilang, selalu cek dengan sekutu kita PKS bagaimana posisi dalam menghadapi konstelasi dan dinamika menghadapi Pilgub DKI Jaya nanti 15 Februari 2017. Dan tentunya apa yang disampaikan tadi Dr. Mardhani saya nggak mengikuti. Ya. Saya rasa itu mungkin juga sudah mewakili apa yang saya percaya sudah mewakili apa yang kita bicarakan. Ya. Namun proses mekanisme sendiri di koalisi partai, beberapa partai yang terwakili di dalam koalisi kekeluargaan akan terus berlangsung. Saya nggak bisa lihat Dr. Mardhani nih calon mempelai wanita saya, tapi beliau mungkin bisa melihat saya nih calon mempelai pria. Boleh, yang penting hatinya nyambung nih Bang Sandiaga. Tapi yang paling penting adalah dari informasi yang Anda dapat, dari kemudian kabar yang komunikasi yang juga Anda lakukan kepada elit Partai Gerindra, terutama Pak Prabowo ini. Apakah indikasi boarding pass diberikan untuk pasangan Sandiaga Mardhani ini sudah positif sekali nih Bang Sandi? Proses terus berlanjut dan kemarin malam kami diundang dengan hangat di DPP PKS dan itu sudah saya laporkan juga kepada Pak Prabowo, dan kami terus menggalang komunikasi juga dengan para peserta koalisi kekeluargaan. Hari ini ada pembicaraan dengan Demokrat, juga dengan PKB, dengan Gerindra sendiri juga yang diwakili oleh Pak Taufik. Kami sama-sama tadi sholat Jumat di Masjid Keramat Luar Batang. Jadi diharapkan besok Pak Mardhani, Dr. Mardhani akan menjalani proses, dan tentunya ini yang kita harapkan akan ada step-step yang konkret menyusul dalam suatu tatanan untuk menyiapkan bukan duet politik tapi pasangan calon yang profesional yang bisa langsung menangkap apa aspirasi warga Jakarta. Warga Jakarta yang menginginkan suatu percepatan dari segi solusi terhadap permasalahan keseharian ekonomi mereka. Itu yang diharapkan oleh warga Jakarta. Bang Sandi, kalau kita melihat hari ini nampaknya sudah ketemu banget ini apa namanya feel-nya antara Sandiaga Uno dan Mardhani Alisera. Tapi kan kita juga tidak lupa ada beberapa nama yang sebenarnya sudah masuk radar Partai Gerindra dan juga koalisi, dan juga bahkan sebagian sudah ada yang melewati proses fit and proper test. Kalau kita lihat ada nama Saifullah, Sekda DKI, kemudian ada nama Ibu Silviana Murni, misalnya Deputi Gubernur, ada juga Bupati Batang, Yoyo Ryo Sudibyo, penerima Bung Hatta Anti Corruption Award. Gimana nasib mereka nih, Mas Sandi? Apakah sudah harus berakhir atau sudah harus, ya sudahlah angkat bendera putih saja untuk mereka, atau memang proses verifikasi atau proses seleksi ini masih terus berjalan? Domain untuk menyatakan bahwa proses itu telah berakhir bukan ada di saya, Mas Budi. Jadi domain itu ada di pimpinan partai. Saya tetap istiqomah. Saya ingin terus mendengar aspirasi, menyerap aspirasi warga. Warga menginginkan pilgub yang singkat, efisien, kalau bisa hanya 2 pasangan calon. Oleh karena itu saya juga terus berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan.
agar kebersamaan yang sudah dibangun begitu lama dalam pembicaraan koalisi kekeluargaan ini akan terus berlangsung harmonis. Tapi proses fit and proper test itu masih jalan belum? Masih jalan tidak Bang Sandi? Apakah kemudian fit and proper testnya dihentikan? Misalnya kalau kita lihat Pak Yoyo mungkin belum di fit and proper, saya juga agak kurang mendengar itu. Misalnya apakah juga Bang Mardhani juga akan ikut juga nih proses fit and proper test ala Sandiaga Uno yang beberapa waktu terakhir ini dilakukan? Sebetulnya itu lebih ke arah silaturahim. Tadi kan banyak sekali terungkap bahwa ada permusuhan politik antara Gerindra dengan gubernur petahana. Saya ingin meluruskan tidak ada permusuhan politik. Kita sama-sama, menurut saya, PKS dan Gerindra dan partai lain yang tergabung di koalisi kekeluargaan justru ingin menawarkan suatu pasangan calon pimpinan partai itu menyadari bahwa pemerintah provinsi sekarang masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga Jakarta. Jadi yang kita kedepankan adalah demokrasi sejuk. Kita tidak pernah berbicara mengenai permusuhan. Ini adalah suatu silaturahim. Demokrasi seandainya dijadikan ajang pecah belah ini kita tidak akan maju. Tapi demokrasi ini justru harus menyatukan kita, menyatukan harapan kita, hope. Bagaimana Jakarta ini sebagai metropolis kota di ekonomi nomor 16 terbesar di dunia ini juga bisa menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Paling penting adalah mungkin kesejahteraan itu outputnya jika Anda berdua menang ini antara Sandiaga dan Mardhani misalnya, jika itu dapat boarding pass betul dari Pak Prabowo dan juga partai koalisi. Tapi Anda berkali-kali berbicara mengenai komunikasi Bang Sandi. Komunikasi Anda tidak hanya dengan PKS tapi juga partai-partai koalisi lainnya yang mendukung Sandiaga Uno. Seberapa besar kalau kita bicara sosok Mardhani Alisera ini ya, seberapa besar acceptance atau mungkin penerimaan partai-partai lain yang kepada sosok Mardhani ini dari hasil komunikasi dan penjajakan Anda nih? Ini masih baru tahap awal, tentunya kita baru mendapat clearance tadi malam. Jadi komunikasi itu secara intensif kita lakukan, kita sampaikan bahwa Dr. Mardhani ini memiliki rekam jejak. Saya juga baru memulai melihat CV dan prestasinya, ternyata hebat juga. Dr. Mardhani ini punya prestasi yang sangat mumpuni. Saya terus terang juga ingin mengedepankan bahwa beliau adalah tokoh muda yang menjadi bukan hanya jubir di PKS tapi juga sebagai ketua dari gerakan pemuda di PKS. Jadi ada aspirasi anak-anak muda yang juga terwakilkan di sosok Dr. Mardhani. Bang Sandiaga, kalau selama ini kan yang kita dengar ada 3 calon utama nih yang kemudian diusung-usung. Ada sosok Saifullah, Sekda DKI, kemudian ada Bu Silviana, kemudian ada Mas Yoyo Riyosudibyo, Bupati Batang. Ada muncul sosok keempat Mardhani Alisera, ini kan dari PKS. Apakah selama ini ada usulan juga dari partai-partai koalisi lain yang seperti misalnya kita sebut saja PAN atau Partai Demokrat atau mungkin Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan calon-calon lain di luar 4 ini nggak Bang Sandiaga? Tapi dijawabnya usai jeda berikut, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita akan lanjutkan lagi seberapa besar atau seberapa cocok ini atau seberapa pasti nih pasangan Sandiaga Uno dan Mardhani Alisera yang hari ini menyita perhatian publik yang digadang-gadang akan menantang calon petahana Gubernur Basuki Cahayapurnama. Saya akan kembali ke Bang Sandi. Tadi kita bicara komunikasi, Bang Sandi. Tadi kan acceptance, tadi Anda sudah menjawab bagaimana penerimaan seberapa besar sih koalisi partai yang mendukung Anda, koalisi kekeluargaan kalau kita bisa sebut, itu menerima sosok Mardhani Alisera yang itu tentu saja kalau ada egoisme atau egosentris dari partai-partai masing-masing yang kenapa harus calon dari PKS, kita harus cari calon alternatif misalnya. Nah, apakah dengan adanya sosok Mardhani Alisera sebagai calon keempat wakil Anda yang digadang-gadang selain Silvi, Saifullah dan juga Mas Yoyo ini, apakah ada juga usulan-usulan dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan untuk juga mencalonkan kader mereka untuk mendampingi Anda? Pengen ikut-ikut PKS gitu Bang Sandi? Jadi, ya terima kasih Mas Budi. Proses memang sudah berjalan dan kita harus hargai dan apresiasi proses yang sudah berjalan.
nama-nama yang sangat mumpuni, sangat memiliki rekam jejak sudah mulai mengikuti proses. Komunikasi baru dimulai dan terus terang saya selalu sampaikan bahwa ini adalah ikhtiar kita untuk membangun suatu silaturahim. Sekarang PKS mengajukan Dr. Mardhani Alisera sebagai calon wakil gubernur dan tentunya itu harus kita apresiasi juga. Kita harus pastikan bahwa ini berita disampaikan dengan niat yang luhur dan tulus serta ikhlas untuk menawarkan suatu kepemimpinan baru nanti bulan Februari karena mayoritas dari warga Jakarta menginginkan pemimpin yang baru. Nah, sekarang kita coba serap dari aspirasi rakyat maupun dari koalisi bagaimana caranya kita bisa merepresentasi apa yang diinginkan rakyat untuk mengganti Pak Gubernur petahana sekarang yang kalau kita lihat semakin hari semakin dirasakan tidak mampu menghadirkan solusi dalam permasalahan keseharian ekonomi daripada warga Jakarta. Rupanya sudah pakai sistem atau pola strategi attacking football nih rupanya Bang Sandi sekarang untuk kepada Pak Ahok. Tapi kalau kita bicara mengenai apa sih prakondisi atau prasyarat yang dibutuhkan oleh Sandiaga Uno atau paling tidak Partai Gerindra lah sebagai pemimpin koalisi kekeluargaan ini, apa yang dibutuhkan sehingga pasangan Sandiaga Uno atau dengan Mardhani Alisera ini bisa secepatnya dideklarasikan atau mungkin kapan apa prakondisi yang dibutuhkan sebenarnya untuk akhirnya Sandiaga Uno bisa mendeklarasikan pasangannya di pilkada kali ini? Tentunya taruh politik ini akan terus berlanjut. Kalau nggak salah besok saya dapat kabar bahwa Dr. Mardhani akan bertemu dengan para pimpinan partai wilayah DKI. Dan tentunya itu langkah yang sangat baik dan ini merupakan sebuah proses yang harus kita apresiasi. Dan saya rasa hari-hari ke depan ini apalagi sekarang memasuki Hari Raya Idul Kurban, ini adalah hari-hari yang baik untuk terus membangun komunikasi dan silaturahim. Saya ingatkan juga para elit partai tadi waktu saya bertemu di Masjid Keramat Luar Batang bahwa yang diinginkan rakyat itu bukan hanya proses politik, tapi ada suatu proses yang transparan, profesional, menjaring siapa yang terbaik yang dirasakan nanti mampu merepresentasikan dan menjadikan solusi yang langsung bisa diimplementasikan setelah Februari 2017. Baik. Bang Sandi, pertanyaan terakhir saya untuk Anda sebelum Anda meninggalkan diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi bisa dikonfirmasi kepada masyarakat yang menonton dialog kita malam hari ini seberapa pasti sebenarnya kabar yang menyebutkan bahwa Sandiaga Uno sudah pasti akan berdampingan dengan Mardhani Alisera setelah mendapatkan quote-unquote boarding pass dari para elit partai masing-masing. Sekali lagi Bang Sandi diklarifikasi sehingga semua orang bisa clear melihat duduk persoalannya pada malam hari ini. Dalam hari ini untuk ketujuh kalinya saya akan sampaikan ke Pak Budi dari CNN bahwa kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi dukungan dari PKS dan sembari menyodorkan calon wakil gubernurnya Dr. Mardhani Alisera yang memang sangat berprestasi. Baik. Dan proses itu akan berjalan, tentunya akan kita hormati. Kami yakin bahwa PKS bersama Gerindra dan partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi persaudaraan, saya yakin akan mencapai titik temu, titik pandang yang sejalan demi menghadirkan suatu kepemimpinan yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Sandiaga Uno atas perbincangannya malam hari ini. Semoga sukses terus dengan perjalanan dan juga ambisi politik ya di Pilkada DKI Jakarta. Terima kasih. Saya akan ke Bang Mardhani ini. Bang Mardhani, kita sudah tadi mendengar tuh bagaimana komentar dari semuanya memang tidak ada kepastian ya. Kalau meskipun tadi indikasi gestur politik sudah begitu pasti, tapi memang toh Bang Sandiaga Uno belum bisa memberikan kepastian gitu. Anda masih harap-harap cemas atau masih berharap atau lebih yakin atau semakin tidak yakin sebenarnya dengan melihat komentar dari Bang Sandi? Sebetulnya kalau kita melihat dengan jujur, Sandi sudah mengatakan apa adanya bahwa Gerindra dengan PKS sekutu, ya. Gerindra mengajukan Sandi, PKS mengajukan Mardhani. Tentu proses politik akan berjalan terus dan menurut saya akan sangat baik buat publik. Saya ingin menggarisbawahi sangat baik buat publik untuk mengetahui secepatnya siapakah yang akan benar-benar
bertanding dalam pilgub di DKI. Penting tuh ya Bang Mardhani ya? Sangat penting, karena ini menjadi pendidikan politik agar tidak membeli di dalam karung. Iya. Karena begini, apapun yang diputuskan pada injury time itu cenderung memiliki beberapa kekurangan. Oke. Tapi ketika kita firm ambil keputusan, Budi nggak yakinnya sama saya apa, misal, Iya, nggak yakinnya publik sama PKS apa, monggo, ada waktu. Nah kami bisa menjelaskan, Iya. sehingga justru ini pendidikan politik yang baik. Kita mendengar banyak rumor betapa pilkada ini akan menjadi battlefield, berdarah-darah, isu sara. Tidak sehat kalau itu dikedepankan. Iya. Yang sehat justru ayo, ini kontestan pertama, ini kontestan kedua, kontestan ketiga, kalau mau ada lebih banyak lebih baik. Iya, iya. Tapi kalau ternyata realita politiknya head to head, kita jadikan ini kontestasi yang baik. Iya, iya. Kompetisi yang memberi pelajaran kepada publik. Iya. Cantik sekali. Iya, Di iya, Jakarta bisa bertarung dengan penuh elegan. Dan feeling Anda nama Sandiaga dan Mardhani ini akan segera dideklarasikan dalam waktu dekat ini? Kalau Feeling Anda kayak nih? kami itu punya keyakinan 1000% dengan pimpinan kami. Pimpinan kami bukan juga mengkalkulasi politik. Sudah sholat istikharah, sudah berbincang, sudah musyawarah. Nama Mardhaninya saya tidak yakin. Oke. Karena boleh jadi lain. Tetapi PKS-nya firm. Nah sekarang ini kebetulan yang diperintahkan Mardhani Alisera, kami yakin. Dengan calon-calon lain yang tadi sudah saya sebutkan, ada nama Saifullah, Silviana Murni, kemudian ada Yoyo Ryo Sudibyo yang sudah bahkan beberapa sudah menjalani fit and proper test ala Kami justru Sandiaga itu akan gimana? ajak bersama semua kebaikan dari calon-calon tersebut. Ada abundant field of contribution DKI ini. APBD kita berapa, kemudian jumlah penduduknya berapa, yang dengan demikian seorang Sandi, seorang Mardhani tidak akan cukup. So we invite all the good people to come together. Itu. Jadi komunikasi akan terus dijalankan termasuk dengan partai-partai. Ini menurut Anda Mas Jayadi kalau kita melihat dengan seperti ini kan ada semacam apa ya, kalau kita lihat ingin membangun koalisi kekeluargaan, makanya kemudian nama-nama yang dicalonkan selama ini yang beredar di masyarakat, di survei-survei juga bukan nama-nama yang menjadi anggota partai. Ada Yoyo, ada kemudian apa namanya tuh, ada Saifullah, ada Silviana Murni. Itu kan bukan anggota partai. Apakah menurut Anda dengan munculnya Mardhani Alisera yang ditangkap dengan gestur politik dari Sandi dan juga Prabowo seperti itu, ini akan menimbulkan quote-unquote perpecahan di koalisi kekeluargaan dan persaudaraan seperti yang dikatakan oleh Ya tergantung Sandi. kepada bagaimana komunikasi internal di koalisi keluargaannya. Kalau itu bisa dilakukan dengan cantik di antara mereka, bisa. Saya kira jawaban Pak Sandi yang menyatakan bahwa proses politiknya masih berlangsung dan nanti akan mencapai titik temu, maksudnya itu kan, mereka masih memastikan komunikasi di internal mereka gitu. apakah setuju apa tidak? Di Iya, internal? di Partai internal Gerindra? antara Gerindra, PKS, Oh, di koalisi. koalisi kekeluargaan lah begitu. Jadi memang begitu prosesnya. Cuman kalau apa namanya, nama-nama yang beredar seperti nama Saifullah, Silvi juga kan tidak menonjol atau Yoyo ya, tidak sangat menonjol sehingga mereka punya apa kelebihan yang bisa mendongkrak bisa Sandi mendongkrak Sandi gitu. Apa namanya, sebagai calon wagub. Nah, karena itu nama-nama dari partai politik juga masuk akal gitu. Kalau mereka menggunakan nama, memang kelebihannya adalah kalau di luar partai politik ya, maka hitung-hitungan antar partainya menjadi tidak terlalu penting gitu kan. Sehingga kemungkinan partai untuk lebih mudah menyetujuinya juga ada. Tetapi mungkin kontribusi partai ya, terutama dari segi besarnya ukuran partai itu mungkin tidak akan sekuat kalau misalnya ada kader partai yang ada di situ. Nah, memang yang paling logis seperti saya bilang tadi, dalam komposisi di koalisi keluargaan itu minus PDIP ya. Iya, kalau kita lihat ada 6 partai politik minus PDIP dengan 54 kursi ini udah jadi majority sebenarnya. Iya, cuman kan yang nomor 1 kan Gerindra, nomor 2 Gerindra sendiri, nama-nama yang kita sebut tadi kan calon-calon tanda kutip di Gerindra. Iya. Jadi kan tidak mungkin juga Gerindra Termasuk Silvi dan Saifullah maksudnya. Itu kan ikut proses di Gerindra kan, tidak ikut di partai lain. Iya. Partai lain bahkan belum jelas mengajukan nama kan, seperti PKB atau Demokrat atau PAN. P3 kan, PAN juga belum. Nah, karena mereka ikut proses Gerindra, maka ya agak kurang logis secara politik kalau misalnya Gerindra
mengajukan dua-dua nama gitu. Iya. Misalnya calon nomor 1 dan calon nomor 2. Yang paling masuk akal adalah mencari dari partai kedua atau partai ketiga gitu. Nah, kebetulan yang sudah menyorongkan nama adalah PKS. Partai-partai lain belum ada gitu. Jadi hitung-hitungan itu nanti tinggal dikomunikasikan oleh mereka. Saya kira. Kalau poros ketiga atau poros alternatif, saya mendengar sebelum kita siaran ini saya sempat membaca beberapa media online, ada ketua DPW PKB DKI Jakarta yang mengatakan bahwa wah kalau misalnya Mardhani Alisera nih, ini saya kutip saja misalnya, kalau Mardhani Alisera dipasangkan sama Sandi, wah PKB bisa cari poros alternatif gitu. Nah, gimana kemungkinan hitung-hitungan matematikanya, apakah memungkinkan sebenarnya, Mas Jayadi? Seberapa Masih dari memungkinkan segi hitungan poros alternatif politik. itu? Tapi kita jawabnya usai jeda berikut ini, kami akan segera kembali. Sebelum kita membahas seberapa mungkin sebenarnya poros ketiga ini akan muncul ketika merespon koalisi quote unquote antara Partai Gerindra dengan PKS yang sudah mencukupi ini sebenarnya Bang ya. Insya Allah. Mas, jadi sebelum kita merespon itu, kalau kita baca misalnya Sandiaga Uno ini kan secara survei masih ada di bawah Pak Ahok. Seberapa penting kemudian pilihan calon wakil gubernur bagi Sandiaga Uno ini untuk bisa mendongkrak, paling tidak mendongkrak dan juga membuat kompetisi ini menjadi lebih sehat dan lebih menarik dan lebih menantang gitu. Iya, menjadi sangat penting karena sampai hari ini popularitas Pak Sandi masih di kisaran 50% lebih ya. Sementara Pak Ahok sudah 100% ya. Elektabilitasnya juga masih cukup jauh. Tetapi elektabilitas Pak Sandi, Pak Yusril, Pak Yusuf Mansur itu kalau di head to head kan dengan Ahok memang di kisaran 20%. Oke, masih jauh sekali. Jadi mereka cukup berimbang sebetulnya. Artinya siapapun yang dimajukan sebetulnya tidak terlalu masalah gitu. Nah, diperlukan memang calon wagub yang bisa mendongkrak. Seperti apa kriteria seperti apa tuh? Mendongkrak biasanya calon wagub itu nggak terlalu penting biasanya dari sisi pemilih ya. Mereka lihat pemilihnya. Karena itu harus dicari cara agar calon wagub itu bisa membawa tanda kutip pasukan politik yang lebih disiplin. Nah, di situ PKS bisa masuk. Karena itu yang saya bilang tadi. Ketika nama seperti Pak Mardhani yang masuk, maka itu berarti partainya ikut masuk. Kalau partai-partai lain, nama calonnya masuk, belum tentu partainya juga disiplin mengikuti. Pemilih partai yang maksud saya ya. Nah, di situ mungkin keuntungannya. Jadi kalau misalnya tadi ada gabungan antara Gerindra yang saya bilang tadi punya motivasi paling kuat saat ini untuk melawan petahana Ahok, karena tadi Pak Sandi nggak setuju istilah permusuhan politik, maksud saya itu intensitas pertentangan politiknya, kira-kira gitu lah, yang paling tinggi gitu, itu membuat mereka punya motivasi. Nah, PKS itu biasanya tuh punya pasukan yang disiplin. Nah, itu nilai lebih yang bisa diperoleh. Nah, itu bisa saja memberikan efek untuk mendongkrak. Itu yang penting. Nama-nama lain belum ada yang muncul. Baik bisa mendongkrak secara 3 nama tadi yang Saifullah, Silviana itu belum. Belum. Mereka secara Yoyo. Kalau Saifullah, Yoyo dan Silviana itu yang paling mungkin diharapkan dari mereka adalah mendongkrak karena mereka punya kekuatan personal. Mereka tidak punya. Sama dengan Pak Mardhani sampai saat ini ya. Kekuatan dia sebagai tokoh politik personal belum punya. Tapi ada kekuatan politik partai di situ yang diharapkan bisa menjadi pasukan. Dan loyal sekali tadi biasanya apalagi di DKI biasanya PKS, ya? Begitu. Jadi di situ mungkin yang membuat mungkin Gerindra, Pak Sandi dan mungkin juga para pengurus yang menyuruh atau menugaskan Pak Mardhani untuk maju itu hitung-hitungannya antara lain seperti itu. Tapi kalau tadi kita bicara mengenai komposisi kekuatan politik, apa dan cawagup seperti apa yang bisa mendongkrak Sandi yang hingga saat ini masih berada di bawah Ahok secara elektabilitas, itu faktanya dari banyak survei. Kalau dari segi komposisi personal gitu, Mas Jayadi, apa yang kemudian dibutuhkan untuk melengkapi Sandi? Selain kekuatan politik ya, apakah memang harus dibutuhkan, makanya kenapa kemudian ada Saifullah muncul karena dia orang Betawi dan dia birokrat, Sandi dianggap lemah di birokrasi, seperti itu nggak maksudnya Bang Sandi?
Iya, tetapi yang saat ini yang lebih diperlukan adalah gini, kualitas gubernur yang diinginkan oleh masyarakat itu ini kriterianya ini bisa bolak-balik ya. Satu soal pengalaman di pemerintahan. Ya. Nah, itu yang dimiliki oleh orang seperti Ahok, terutama pengalaman di pemerintahan yang terkait langsung dengan daerah. Itu yang dimiliki oleh Ahok, yang dimiliki oleh Ibu Risma kalau mau disebut, tapi tidak dimiliki oleh Pak Yusril, tidak dimiliki oleh Pak Sandi. Ya, nah dalam konteks itu sebetulnya wakil seperti Bu Silviana atau seperti Pak Saifullah bisa mengisi, ya. Tetapi masalahnya mereka belum ngangkat sampai hari ini. Kan namanya sudah disebut tapi belum. Faktor kedua adalah kriteria orang yang memiliki ketegasan, ya, kemampuan memimpin. Nah, keberanian mengambil keputusan. Semua cawagup yang ada yang beredar selama ini kayaknya sama posisinya, tidak ada yang unggul. Kelemahannya Sandi apa sih Pak Jayadi kalau menurut Anda, kalau dari segi komposisi dan juga pengalaman di pemerintahan. Itu kelemahan utamanya. Ya, pengalaman di pemerintahan. Masalahnya mengapa pengalaman di pemerintahan menjadi sangat penting? Karena yang dilawan petahana. Petahana itu kalau dia prestasinya dianggap baik oleh masyarakat, dia akan cenderung dipilih kembali. Karena itu untuk mengalahkannya harus ada orang yang dari segi pengalaman pemerintahan itu dianggap paling tidak lebih menjanjikan gitu. Nah, atau dari sisi lain itu misalnya perhatian pada masyarakat. Nah, Ahok dalam hal ini agak kurang kalah dia melawan Risma, ya, tetapi tidak kalah melawan Pak Yusril atau Pak Sandi, gitu. Nah, karena itu diperlukan orang yang kalau pengalaman pemerintahannya tidak ada, paling tidak dari sisi perhatian pada rakyat, ya, kepedulian pada rakyat itu bisa diambil. Ya, Bang Mardhani, kalau kita melihat tadi analisanya bagus sekali, bagaimana apa yang kemudian dibutuhkan, kita anggap saja lah, kita simulasikan Anda sudah akan bersama Bang Sandi untuk bisa melawan petahana. Ini dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki Pak Sandi, Partai Gerindra, personalnya, kemudian partai Anda juga dan mungkin Anda pribadi, apa nih kemudian yang akan Anda upgrade ini? Yang pertama tentu Sandi ya. Tadi kalau dibilang kimianya udah terjalin belum sih Bang? Oh, kami kalau mau dilihatin WhatsApp-nya ya boleh. We almost discuss in every minute itulah. Jadi sejak Sandi, kapan tuh? Sorry Bang Mardhani, saya potong. Sejak kita ketemu di Prabowo. Kan memang udah diselamatin sama Pak Prabowo, diselamatin sama Sandi. Dan langsung inisiatif akhirnya terbangun untuk bisa disuruh, semakin kan, mendekat. segera bekerja, siap saya bilang. So kita tuh tidak mau buang waktu ya, karena minta maaf, ini it's not about personality, it's not about Mardhani, it's not about partai politik, it's about how you care about the people, the public of Jakarta ya. Kita waktunya, saya kebetulan itu tadi ya, tinggal di Galur, tahu bagaimana kalau drugnya bagaimana, kemudian minta maaf free sexnya bagaimana, semua ini yang setiap pemimpin harus memikirkan gitu. Dan we had so many limited time gitu loh. Karena itu sama Sandi, ayo Sen, kita bagi tugas, urgency ratio kita luar biasa. Nah, justru saya melihat Sandi tidak handicap dalam pemerintahan dengan dia kuat di corporation gitu loh. Dia bisa membuat yang selama ini problem terbesar kita. Partai terbesar kan partai birokrasi gitu. Kelambanannya tentu tidak dengan cara incumbent yang melakukan intimidasi, pecat, tidak. We trust to people, we trust to birokrasi. Tapi put odolnya. Kita punya problem. Ini setting, ini target kita. Kita kejar. Itu sudah mulai dimulai tuh, Sandi Bang Mardhani bisa melakukan itu. Berapa kali kita berbincang firm, santunnya. Budi tadi tidak banyak birokrat yang bisa kayak Sandi gitu loh. Mampu cool. Tadi misalnya. Budi desek kayak gimana aja Sandi cool gitu loh. Dibanding saya admire him very much itu. Lalu di mana saya bisa memberi? Satu tadi ya, kita partai kader, PKS menang nomor satu. What we do after winning is another thing. Tapi menangnya dulu. Untuk menangnya, PKS insya Allah bisa memberikan garansi. Semua mesin partai, nanti kalau Budi cek di Sokmed nih, siapa sih Mardhani gitu loh. Semua bertanya gitu kan. Memang nggak ada yang kenal gitu loh. Tapi Pilkada 2012, Hidayat Nur Wahid yang
termasuk salah satu orang yang bisa lolos bilangan pembagi pemilih di DKI Jakarta saja, itu nggak bisa berbuat apa-apa melawan Jokowi, Ahok dan nanti juga kalau Foke. Dan kita itu meskipun kasus mesin 2012 lain lagi ya, Ada kita bisa masalah lain tuh ya? ada Oke, problem oke. lain. Tapi Dilanjutkan, sekarang Bang Mardhani. ini bagaimana kita Sandi dengan kami di PKS, saya masih malu menyebut nama gitu loh, karena di PKS ini bab yang tabu ya. Tapi kita akan berjuang. Oke, we listen to the people, Ya. we map the problem, we set the goals, Oke. and we do it. We invite everybody. Oke. Bukan cuma birokrasi, Mas Jayadi Hanan, akademik, banyak sekali Tapi universitas tahu di sekali kampus. masih banyak kekurangan yang kemudian dia misalnya jadi pasangan Sandiaga dan Kalau buat Mardhani. saya kekurangan tadi sudah dianalisis. Memang Ahok nggak punya kekurangan, Iya, iya. petahana. Pasti. We can list so many, tapi it's not about kekurangan. Tapi bagaimana kita punya, kalau saya bilang Mas Andi Sen, ayo luruskan niat, kerja yang ikhlas, optimal. Oke. Bab lain, bab nomor 2 yang dituntut dari kita, kalau bahasa itu yang dituntut dari kita itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau kita bekerja baik, Oke. hasilnya akan baik. Itu kalau misalnya nanti Anda Hasilnya sudah akan akan baik. maju, sudah dapat boarding pass, sudah pasti nih ya. Tapi kalau kita kan ada bicara bab lain. Nah, bab ketiga ini kan bagaimana Anda merangkul partai-partai koalisi juga ini, Bang Mardhani, yang masih menjadi PR. Saya agak, apalagi saya mendengar tadi ada isu-isu, kemudian ada kemarahan misalnya, ada mau bikin poros alternatif karena tidak diajak ngobrol sama sekali, sudah dideklarasikan. Nanti kan kita bisa lihat Gimana tuh, Bud, Bang ya. Mardhani? Suara itu tentu harus kita dengar. Sandy selalu bilang, Dan, ayo, Pak." Saya selalu kagum. Sandy saya suka bingung. Sandy nyebut saya tuh congressman karena saya pernah di DPR gitu, Iya. atau doktor. Saya nyebutnya apa gitu. Memang saya lebih tua setahun dibanding Businessman Sandy. nyebutnya. Businessman. Businessman Sandy nggak terlalu nyaman ya. Atau runner, dia pelari maraton yang bagus. Iya. Dan jadi saya bilang Sen, oke, no problem. Kita partai-partai lain, toh kalau bahasa sederhana nyebut, Ya. we are a racing horse. So ada joki kita, ada pemilik kita. Let's them do their part of the job. Oke. We do our part. What we do? Dealing with people, meeting with the Anda people. optimistis partai-partai lain di luar Gerindra dan PKS akan tetap mendukung pasangan ini At misalnya? the end, they had to calculate Ya. bahwa realistically ini loh Gerindra dengan 15 kursi, PKS dengan 11, that meaning a lot. Oke. Numbers of seat itu tidak mudah. Baik. Itu di dalamnya ada Dan itu- perjuangan, iya. ada kader, ada Dan struktur. itu Kalau harus kami diperhitungkan dan harus dihargai maksudnya itu kan? kami berpikirnya bukan dihargai in term of materi ya, tetapi ini mesin kemenangan kita. Kalau kita alhamdulillah sudah sampai ke tingkat korte, koordinator RT. Jadi- Bahkan kami sudah buat satu TPS 5 orang Sudah ada sebagai relawan. mekanisme seperti itu ya, Itu Bang sih Mardhani, pekerjaan ya? tidak harus nama saya, siapapun yang dilakukan PKS Sistem memang sudah itu. bekerja, tapi dan PKS atau mungkin Gerindra sudah sangat siap jika misalnya nanti partai-partai yang tadinya bergabung dalam koalisi kekeluargaan mendukung Sandi misalnya harus pecah kongsi di tengah jalan dan membuat poros yang baru. Kan Siap dengan itu. opsi pecah kongki opsi 1. Kalau saya dengan Sandy selalu husnuzon. Kita kedepankan akhlakul karimah. Kita ketemu mereka kok. What we want. Apa? Kita mau menang. Ya. Atau kita mau kontribusi. Oke. Atau kita mau kursi. Itu. Kita luruskan. Dan ternyata ketemu teman-teman. Semuanya firm. Oke, kita mau bersama. Makanya namanya koalisi kekeluargaan. Keluarga itu saling tolong, saling dukung, saling dorong. Tapi keluarga itu kan tetap punya libido dan ambisi politik sama-sama tuh Mas Jayadi. Apalagi melihat sialan gitu ibaratnya kan, waduh kok kita nggak bisa berkontribusi apa-apa terutama dalam komposisi. Iya, betul. Ya ini menurut Anda seberapa mungkin sih sebenarnya partai-partai yang tergabung dengan partai koalisi ini, koalisi kekeluargaan ini akhirnya pindah gitu. Dan seberapa mungkin alternatif ini bisa tergantung ada menyodok calon lain yang lebih menarik apa enggak. sejauh ini? Satu, kalau Risma maju di Jakarta, maka kemungkinan besar partai-partai di luar Gerindra PKS ada kemungkinan justru merapat ke Risma. Oke. Satu. Mungkin kecuali Demokrat. Oke. Ya, karena Demokrat mungkin masih ada kalau misalnya Risma dicalonkan oleh PDIP sendiri. Ya. Karena PDIP bisa mencalonkan sendiri. Bisa, karena dia punya 28 Berarti kursi. ada poros 3 nih. Iya, karena poros PDIP. faktor penyatu partai-partai di luar pendukung Ahok itu adalah Risma antara lain. Oke. Ya kan, bukankah salah satu yang diinginkan oleh koalisi kekeluargaan kemarin adalah Risma gitu. Kalau Risma maju. Dan bisa saja Sandi kemudian menjadi wakil gubernurnya
calon wakil gubernur Risma. Apakah kemungkinan itu juga bisa? Tergantung. Kalau sudah resmi dicalonkan nanti agak susah juga ya kalau sudah deklarasi misalnya. Oke. Tapi saya kira itu akan terjadi beberapa hari. Kan ini sudah tanggal 9 hari ini. Sementara nanti KPU akan mengumumkan di tanggal 11 sampai 13 kalau nggak salah. 21 daftar. Lalu 21 tanggal 21 mulai pertama atau pendaftaran. daftar terakhir ya Bang? 21 sampai 23. Iya, kan ada 3 hari untuk melakukan pendaftaran itu. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya Risma tidak maju, PDIP misalnya mencalonkan Ahok, maka masih ada satu nama lagi yang masih mencoba maju kan, yaitu Pak Yusril. Nah, kalau Pak Yusril bisa membangun deal dengan partai seperti PKB, PAN, kemudian Demokrat dan satu lagi P3, bisa saja itu terjadi. Tapi ini agak ada banyak tantangan juga ini. Satu dari segi calonnya. Kalau Pak Yusril yang dicalonkan, maka berarti dia adalah calon yang orang partai tapi tidak punya kursi. Yang ini pasti sebagai makhluk politik partai-partai juga berhitung. Satu. Yang kedua, tanpa P3 tidak mungkin mereka mencalonkan. Gitu. Padahal P3 ini meskipun P3 itu punya berapa kursi ya? P3 10 kursi lumayan 10, banyak. Ya. Nomor 4. Tanpa P3, kalau misalnya hanya gabungan antara PKB, Demokrat, dan PAN, itu nggak cukup kan kursinya. Ada 20 atau 18 itu kursinya. 18. Ya. Kenapa P3 harus dihitung? Karena masih ada masalah internal di P3. Ya, kita tidak begitu jelas. Apakah P3 bisa mengajukan calon PKB atau enggak? Meskipun katanya sudah selesai. Jadi kita tidak tahu. Jadi sementara ini saya menghitungnya kalau Risma tidak maju, maka ada kemungkinan kalau komunikasinya tidak bermasalah, partai-partai yang sekarang ada di koalisi kekeluargaan minus PDIP tampaknya tetap akan bersatu. Tetap akan bersatu. Kalau mereka mampu melakukan komunikasi internal secara baik. Dan belum ada calon lain yang kemudian punya magnet selain Risma ya, untuk bisa menarik gerombolan-gerombolan dari koalisi kekeluargaan ini untuk keluar. Meskipun mereka pasti dalam hatinya kecewa lah dengan kenapa harus Mardhani sih sebenarnya gitu kan. Tapi biasanya gitu, dalam politik kekecewaan biasanya dikalahkan oleh kalkulasi politik. Biasanya. Bang Mardhani, terakhir dari Anda untuk menutup diskusi malam hari ini. Proses politik masih panjang, meskipun Anda juga belum pasti dicalonkan oleh Gerindra dan juga PKS sudah pasti. Langkah-langkah apa nih Bang Mardhani yang paling konkret yang Anda lakukan untuk bisa apa yang diskenariokan oleh Mas Jayadi tadi tidak terjadi? Sehingga semua koalisi tetap terbangun dengan baik, tetap kompak, tidak ada permusuhan dan akhirnya bisa menantang Ahok dengan senyum lah misalnya. Tentu yang pertama komunikasi dengan Sandy ya. Saya pribadi sedih kalau ada pasangan pada second term separate. We will make sure kalau kita bersatu nggak ada kepentingan pribadi. Saya sama Sandy oke, deal. We put all the thing on the table. Kalau perlu nomor telepon saya, handphone saya bisa saling buka, rekening kita saling buka-bukaan. Nggak ada bab kita ingin dapat sesuatu, tidak ada. Ini bab bagaimana kita menjaga marwah partai kita. Sehingga buat saya, first step, saya sama Sandy, trust each other. Jangan ada dusta di antara kita. Alhamdulillah, saya gembira ya. Saya kagum, muda, penuh kesantunan. Pada saat yang sama, ternyata open mind, terus berkomunikasi. Tentu Sandy-nya. Yang kedua, komunikasi dengan Gerindranya. Ya, karena tadi Mas Heri bilang, for sure, Gerindra PKS firm bisa maju. Ya. Ini sudah bisa dipastikan kurang lebih seperti itu ya? Kita firm ini dulu. Ya, tentu langkahkan Sandy-nya dulu, Gerindranya dulu, baru second layer, third layer, dan tentu. Jadi dipastikan boarding pass utamanya harus dapat dulu nih Bang. Jangan lupa ada Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati. Nah, kami yakin insya Allah. Baik, kita lihat saja bagaimana perkembangan dinamika politiknya ke depan. Apakah akan ada head to head antara Gubernur Ahok dengan Sandiaga Uno dengan Mardhani Alisera pastinya, atau ada calon ketiga lain yang membuat Pilkada DKI Jakarta semakin meriah dengan warna-warni calon. Terima kasih Bapak-bapak atas perbincangannya. Selamat ya Bang Mardhani. Terima kasih banyak.